terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan buat kasih kemurahan-Mu. Kami boleh ada lagi sampai hari ini. Semua hanya karena kasih-Mu Tuhan. Hanya pujian penyembahan yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Sebagai tanda ungkapan syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah ini kami berserahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang ambil alih, Tuhan pimpin. Biarlah Tuhan Yesus ibadah yang menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu. Kami rindu urapan Tuhan, kami rindu hadirat Tuhan saat ini. Boleh hadir di tengah-tengah kami.
boleh menyembah, memuji Engkau. Bersekutulah di kami, menerima lagi sebagian firman Allah. Maka mau berdoa bagi setiap jemaat Tuhan, di mana rumah mereka masing-masing saat ini, mereka sementara mendengarkan, ada dalam hadirat-Mu untuk menerima firman Allah. Urapi mereka di sana Tuhan. Kuasa-Mu bekerja, hadirat Allah mereka boleh rasakan, dan mereka boleh diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapilah hamba-Mu menjadi berkat bagi setiap anak-anak ketebusan dalam. Terpujilah Tuhan, Engkau kekal selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita boleh ada lagi sebagaimana kita ada. Kita boleh rasakan pemeliharaan Tuhan, di mana jemaat di rumah sehat-sehat semua. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa memberi kita kemampuan menjalani hidup ini. Mari kita akan menerima lagi bagian-bagian firman Tuhan pada saat ini. Tentunya hari Minggu ini kita boleh bersukacita, sementara teman-teman kita sebelah mereka merayakan juga hari kemenangan, ya, hari raya Idul Fitri, hari kemenangan. Kita juga boleh mengalami kemenangan juga. Nah, saya akan melihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Di manalah dengan tema ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Dan memang kalau kita lihat kembali ayat ini, Bapak Ibu Saudara, itu perjanjian Tuhan, perjanjian Yesus tatkala dia menaik ke surga. Sebelumnya dia sudah beberapa kali memberi pesan kepada murid-muridnya, kan, seperti itu. Dan ini merupakan pesan terakhir sebelum dia terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, kalau kita lihat perjanjian ini kemudian benar Yesus genapkan bagi murid-muridnya. Tatkala mereka dengan setia menanti Yerusalem, dari Bukit Zaitun mereka turun, mereka ke Yerusalem dan mereka tinggal di sana sampai perjanjian Tuhan itu ditetapkan dalam kehidupan mereka. Nah, orang-orang percaya kita pun perjanjian itu adalah menjadi bagian kita juga. Fokus pemberian kuasa, pemberian Roh Kudus untuk memberi kita kuasa, power, beri kita kekuatan, beri kita kemampuan untuk menjalani hidup ini, memberikan kita kekuatan tadi, kuasa. Kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus itu turun. Jadi, kalau dia menjadi bagian kita, bagian saudara. Nah, murid-murid mereka telah mengalami itu dengan setia mereka menunggu sampai perjanjian itu diberikan oleh mereka. Kisah Rasul pasal 2. Nah, ada kuasa, ada power, ada kekuatan, sehingga dalam Kisah Rasul secara keseluruhan kita lihat murid-murid luar biasa perjalanan mereka. Kita lihat apa yang Yesus berkata, bahwa kamu akan melakukan lebih dari yang aku lakukan tentang mujizat-mujizat, dan itu dikerjakan, dialami oleh murid-murid Yesus. Ya. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan semangat yang luar biasa mereka alami. Kisah Rasul itu
berisi tentang kisah ya, bagaimana hikayat, bagaimana sejarah, kitab sejarah ini mencatat tentang hal-hal yang spektakuler yang dialami oleh murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus. Tatkala kapan? Tatkala mereka menerima kuasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita pun saat ini. Kenapa tatkala Yesus berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu? Yesus telah memahami mereka akan mengalami begitu banyak peperangan, begitu banyak kesukaran, begitu banyak kesulitan karena mereka menjadi pengikut-pengikut Yesus. Demikian juga perjalanan kita. Setiap waktu, setiap saat kita mengalami begitu banyak peperangan dalam hidup ini. Pertanyaannya, kuat enggak kita? Kuat enggak kita? Mampu enggak kita menjalani hidup ini? Saya coba mulai lagi dari perjanjian lama. Saya melihat dalam kitab Daniel. Kitab Daniel ada cerita di sana, ada pemuda-pemuda yang ditawan. Begitu banyak ya orang-orang Ibrani, orang-orang Ibrani yang ditawan, dibawa sebagai tawanan ke Babel setelah Yerusalem kalah diporak-porandakan, dan mereka dibawa ke Babel sebagai orang-orang buangan, tawanan itu. Dan ada pemuda-pemuda yang hebat yang ikut juga di sana, yakni orang-orang muda yang kata firman Allah tidak ada celah di hidup mereka. Ya, mereka punya pemuda-pemuda yang hebat, ya, mereka pintar memahami berbagai macam hikmat, berpengetahuan, mempunyai pengertian tentang ilmu. Orang-orang yang cakap untuk bekerja itu pemuda-pemuda itu. Dan saya perhatikan ada sesuatu yang mereka pertahankan. Memang tidak disebut tentang Roh Kudus, tetapi saya melihat bagian-bagian pekerjaan Roh Kudus itu menjadi bagian orang-orang pilihan dalam perjanjian lama. Dan itu ada bagi pemuda-pemuda. Di antara mereka itu beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Mereka pun disendirikan untuk melayani raja, untuk bekerja bagi raja. Namun, saudara perhatikan, saya ambil pada Daniel 1 ayat 8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Diminta adalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ya, dia tidak mau menajiskan dirinya. Nah, saya ingin bawa di sini, Bapak Ibu Saudara, tema saya, ku diberi kuasa. Aku diberi kuasa, saudara diberi kuasa. Ya. Kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Salah satu kuasa itu adalah untuk menolak kenajisan. Kuasa itu menolak dosa. Kuasa itu mengalahkan najisnya dunia ini, kotornya dunia ini, dosanya dunia ini. Dan itu ada dalam kehidupan Daniel. Dia bilang jangan menajiskan. Dia tahu sekarang dia ada di negeri orang Babel, negeri orang kafir, negeri penyembah berhala. Dia tidak ada lagi di Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Dia ada di negeri orang-orang berdosa, orang-orang najis. Makanya dia bilang jangan menajiskan, jangan najiskan diriku. Saudara-saudara, Daniel dia berhasil. Dia berhasil bertahan, mempertahankan. Dia punya kuasa untuk menolak. Saudara, di sini saya belajar apa arti sih kita diberi kuasa? Kita diberi kuasa. Roh Kudus turun atas kita dan kita menerima kuasa untuk berperang melawan keinginan-keinginan dosa. Hal-hal yang najis. Dunia saya bilang dikuasai oleh segala
anasir jahat, roh-roh jahat di darat. Saudara, segala sesuatu yang sudah kotor. Nah, Daniel dia berhasil bertahan di situ. Apa rahasia? Saudara-saudara, kita tahu ya bagaimana mereka orang Babel mencoba merubah dengan ilmu Babel. Mereka merubah cara berpikir, konsep berpikir mereka, makanan mereka. Orang Babel mau merubah sampai nama mereka mau dihilangkan dari nama yang mengandung pemujaan kepada Tuhan. Kalau kita lihat baik Daniel ada kata El di belakang itu kan, menunjukkan tentang Allah, anaknya itu tentang Yahweh. Yang ada Misael, ada El juga, Al-Asaria, ada Yahweh. Nah, kita lihat bagaimana mau dirubah, lalu dirubah Daniel dinamai Belshazzar. Ya, Belshazzar itu adalah dewa yang besar di Babel, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita lihat di sana bahwa anaknya dinamai Sadrak, sama dewa juga. Misal dinamai Mesak dan Azaria dinamai Abednego. Ya. Kita lihat ini dewa-dewa yang dipakai merubah, tetapi karakter mereka, hidup mereka tidak bisa dirubah. Ya, Roh Allah yang menyertai mereka dari Taman Ibrani tidak bisa dirubah. Kuasa yang mereka miliki ini yang saya bilang, saudara. Lalu kita tahu bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan mereka harus dilempar di dapur api. Persoalan penyembahan kepada Allah mau dirubah, mereka berani dilempar di dapur api. Dan kita tahu bahwa kesetiaan, ketekunan mereka kepada Tuhan, tidak berdosanya mereka, tidak najisnya mereka, bukan berarti tidak ada masalah, tetap ada. Ya, tapi kuasa itu mampu untuk mereka bertahan dalam iman. Nah, kalau kita memiliki kuasa itu, dibuat seperti apapun, dikondisikan seperti apapun kita akan tetap bertahan dalam iman. Dan tadi buat dapur api kok, ya. Tetapi dapur api itu menjadi tempat yang nyaman bagi mereka. Alkitab mencatat Raja Nebukadnezar melihat mereka berjalan-jalan di dapur api. Dan dia bilang, bukankah 3 orang yang dilempar? Kenapa ada 4 orang? Ada orang yang keempat itu seperti dewa. Ya, konsep berpikir Nebukadnezar selalu dewa. Mereka tidak tahu kuasa itu ada menyertai. Ada Dia yang selalu menyertai. Saudara, kalau kita memiliki kuasa Tuhan, kita pelihara ini kuasa yang Dia berikan dalam hidup ini, kita mau dikondisikan seperti apapun juga, kita akan alami selalu kemampuan, kemenangan ada menjadi bahagian kita. Bau kebakaran tidak ada pada Sadrak, Mesak dan Abednego. Saya datang kepada Daniel. Daniel pun diuji soal penyembahan. Muncul Darius mengeluarkan ultimatum. Tidak boleh ada penyembahan selain menyembah kepada Darius, kepada dewa Darius. Tidak boleh ada menyebut nama lain. Didapati Daniel tetap berdoa. Dikatakan dalam Daniel pasal 6 ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Dia berdoa. Kuasa itu ada kalau orang suka berdoa. Daniel seperti biasa orang Ibrani, mereka berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem.
Dan itu yang dilakukan. Doa itulah sumber kekuatan, kuasa. Roh Kudus turun bagi orang-orang yang suka berdoa. Menggunakan waktu itu. Waktu-waktu berdoa digunakan oleh Daniel. Apakah setelah dia berdoa lalu dia tidak ada masalah? Ada, tetap juga kok ditangkap dan dibuang di goa singa itu Daniel. Tapi goa singa tidak mampu menaklukkan Daniel yang punya kuasa. Ku diberi kuasa, kita mau dikondisikan seperti apapun. Kalau kuasa itu menjadi bagian kita, tidak mampu. Singa tidak mampu mendekati Daniel. Ada kuasa, ada kekuatan. Saudara sekali lagi, saudara mau menjadi dibawa di masalah seperti apapun, tidak akan membuat goyah kalau kuasa itu ada. Dari mana itu ada? Daniel dia berlutut, dia berdoa, dia memuji Allah. Firman Allah bilang seperti yang biasa dia lakukan 3 kali sehari. Dia menggunakan waktu. Daniel itu luar biasa. Ayat yang keempat dan yang 6 berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ini dia, memiliki roh yang luar biasa. Spirit of excellence. Roh yang luar biasa. Ini yang membuat dia kuat. Kalau kita memiliki roh kudus, kita memiliki kuasa. Sekali lagi, mau dikondisikan seperti apapun, kita tetap kuat. Menggunakan waktu-waktu. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul, saya kembali pada Kisah Para Rasul, pasal yang ketiga. Kisah 3. Ada judul di sana, Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Naiklah mereka pada waktu kapan? Waktu sembahyang. Ayo jemaat, ya, yang saya kasihi, jangan tinggalkan waktu-waktu sembahyang. Kita punya doa 10 hari. Saya bilang di setengah 5 pagi berdoa, di setengah 6 sore berdoa. Waktu sembahyang itu kekuatan kita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kalau kita lihat kuasa itu menyertai Petrus, menyertai Yohanes, menyertai rasul-rasul yang baik. Waktu mereka gunakan sebaik-baiknya. Waktu mereka gunakan sebaik-baiknya. Mari kita sebagai orang-orang percaya Tuhan, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Betapa luar biasa Daniel dia gunakan waktu. Kita lihat Petrus dia gunakan waktu itu. Saya coba buat perbandingan. Seorang yang hebat juga, ya, seorang yang hebat, namanya Simpson. Simpson itu adalah anak dari Nubatan, ya. Manoah tidak punya anak, ya, istrinya mandul. Kemudian datang malaikat Tuhan bilang, kamu akan istrimu akan mengandung, dan lalu dibilang dia akan menjadi hasil Allah. Sebab itu jangan sampai ada anggur, ada masuk di tubuh dari istrinya si Manoah ini. Kemudian lahirlah Simpson dengan pesan jangan dicukur. Ada 7 jalinan rambut di kepalanya, tidak boleh dicukur rambutnya. Itulah letak kuasa yang ada pada Simpson. Luar biasa Simpson. Setelah dia semakin besar, satu saat dia main-main di
Filistin. Dia bilang dia tertarik seorang wanita Filistin. Ya, banyak ya kehebatan dari Simson karena dia memiliki kuasa. Nanti kita Tuhan beri kuasa, hebat luar biasa karena kuasa Tuhan. Simson tidak menggunakan waktu yang tepat. Tatkala dia memiliki kuasa, Tuhan berikan kuasa, power, kekuatan yang luar biasa. Orang Filistin menangkap dia, malah pintu gerbang itu yang mereka tutup supaya dia tidak lari, dia angkat dan dia pikul. Ya, luar biasa ini Simson. Ada power, ada kekuatan. Lama-kelamaan dia terus bergaul, dia lupa waktu-waktu yang seharusnya dia harus ada di bait Allah, dia harus ada dalam penyembahan. Dia lupa, dia keenaan dengan wanita Filistin, Delilah. Dia keenaan, dia terjebak. Hati-hati, Tuhan beri kita kuasa. Tuhan beri kita kuasa untuk menolak hal yang najis tadi. Tuhan beri kita kuasa untuk menolak dosa. Tuhan beri kita kuasa untuk menolak kejahatan. Tuhan beri kita kuasa untuk menolak penipuan. Tuhan beri kuasa kita untuk menolak korupsi. Tuhan beri kita kuasa untuk menolak perselingkuhan dan sebagainya. Tapi tatkala kita main-main di area itu, lama-kelamaan Simson terjebak juga. Ya, Simson terjebak. Saya tidak perlu cerita panjang, sudah tahu cerita tentang Simson ini. Ya, saya cuma melihat beberapa hal di dalam Hakim-Hakim 16 itu kejatuhan dari Simson yang fatal. Kenapa? Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-16. Ya tahu lah, udah cerita dia bolak-balik kan, pertama dia masih bisa nipu sih, jadi lama-lama ya udah nggak bisa lagi karena dia tetap di situ. Ya. Ayat yang ke-19 dulu saya baca. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripada. Ya, dan terakhir sejarah kekuatan Simson. Ketujuh jalin rambut itu yang saya bilang tadi, letak power, letak kekuatan, kuasa, dicukur habis. Kenapa? Simson bermain-main di area najis. Simson bermain-main di area yang tidak boleh dia ada di situ. Ya, jangan engkau menganggap dirimu kuat. Kekuatan kita itu datang hanya dari Tuhan. Simson gagal di sini. Dia ditaklukkan, dikatakan firman Allah. Lalu sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Kekuatannya telah lenyap daripadanya. Yang tak ada lagi. Mana powernya? Hati-hati. Kita baca terus ya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Dia pikir seperti biasa masih bisa ingat, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Dia tidak merasa lagi, dia tidak terasa lagi kekuatan itu, kuasanya sudah tidak ada, power tidak ada, sudah diambil, Tuhan sudah undur dari dia. Jangan sampai kuasa itu hilang dari hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah berikan kuasa itu bagi gereja, bagi saudara dan bagi saya. Jangan kita jadi bodoh seperti Simson. Dia gagal, dia tidak merasakan lagi kekuatan itu. Kita lihat fatalnya seperti apa.
Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua mata. Mencungkil kedua mata, artinya dia buta. Orang kalau sudah ada kekuatan, kalau Roh Kudus undur dari kehidupan kita, mata kita jadi buta. Kita nggak punya vision, kita nggak punya visi lagi. Kita mulai nabrak sana, nabrak situ. Tak ada lagi kekuatan. Hati-hati, jangan sampai kita kehilangan kekuatan, digunduli oleh Delilah, digunduli oleh Filistin. Saudara, disebut matanya dicungkil, dia buta, dia nggak bisa lihat lagi, dia nggak bisa bedakan lagi mana terang mana gelap. Tatkala kita kehilangan kuasa, ya, gak kehilangan power, kehilangan kekuatan, hidup ini gak bisa jadi saksi lagi. Kita gak bisa bedakan mana terang, mana gelap, mana benar, mana salah. Gak bisa bedakan. Kehabisan kemampuan untuk melihat terang ajaib Tuhan. Kehilangan kemampuan untuk melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan sementara siapkan. Buta, vision, dan punya visi lagi. Simpson. Kenapa? Roh Allah undur dari dia. Gak punya kuasa. Saudara lihat. Dan membawanya ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga. Dibelenggu. Saudara, kita sudah mengalami kebebasan. Tuhan sudah bebaskan. Dia lengkapi, diberi kuasa. Tetapi kita tidak menjaga apa yang dia berikan pada kita. Akhirnya dibelenggu kebebasan kita tidak ada lagi. Kita diikat dengan berbagai belenggu dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Tidak ada masa depan dan berbagai macam hal-hal yang membelenggu hidup ini. Simpson alami. Dia tidak lagi rasakan keperkasaan. Mari, saya rindu, saya mengajak jemaat Tuhan, jangan sampai Roh Allah undur dari kita. Jangan sampai kita kehilangan kuasa sehingga kita dibelenggu oleh dunia ini dengan segala kekhawatiran, kecemasan, kekecewaan dan berbagai macam belenggu dosa, iri hati, dendam dan sebagainya. Kalau orang kehilangan kuasa, kehilangan power, kehilangan Roh Kudus itu, yang ada hidupnya merasa terbelenggu. Saya lihat yang ketiga, ya, dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Ialah menggiling. Saudara tahu, menggiling itu tugas dari hewan. Kerbau, dia sapi, lembu, ya. Menggiling di batu kilangan, menggiling gandum itu untuk makanan orang di penjara. Sekarang diberi tugas Simpson, satu kehinaan, disejajarkan dengan hewan. Ada lagi kekuatan. Saudara-saudara, tatkala kita kehilangan kuasa Tuhan, tatkala Allah undur dari kita, tatkala Allah undur dari kita, yang ada hanya kehinaan dan kehinaan. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Pekerjaan hewan, pekerjaan hina. Kenapa terjadi pada Simpson? Kenapa? Dia tidak bisa menjaga. Dia tidak bisa menggunakan waktu dengan baik untuk tetap ada di hadirat Allah. Dia bermain-main dengan Delilah. Dia bermain-main dengan dunia. Dia tidak menggunakan waktu sedemikian indah untuk mencari hadirat Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, gunakan waktu. Saya melihat bagian terakhir, Efesus pasal yang kelima, ayat 15 sampai ayat 18. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nasihat bagi jemaat yang ada di Efesus oleh Paulus. Nasihat ini datang bagi saya. Nasihat ini datang bagi saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di rumah
masing-masing perhatikan firman Allah. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Kalau kita kembali pada perumpamaan tentang 5 gadis, ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis bijak. Firman Allah bilang, tetapi seperti orang arif, ya, seperti orang arif, orang bijak. Kenapa? Pergunakanlah waktu yang ada. Kita mau jadi orang-orang yang bijak, orang arif. Pergunakan waktu yang ada. Seperti Daniel, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti Petrus. Jangan seperti Simson. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Hari-hari ini jahat, ya. Hari-hari ini penuh kejahatan. Jangan kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan untuk kita jadi bijak. Kita menjadi 5 anak darah yang bijak, gereja yang bijak, gereja yang tidak mau dikibulin oleh orang Filistin. Orang percaya selalu percaya, mau memelihara kuasa yang Tuhan sudah berikan. Jemaat, saya rindu Anda semua pegang apa yang Tuhan sudah berikan. Jaga baik-baik, jangan bodoh. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Biarlah selalu penuh dengan roh. Dia meluap terus. Kepenuhan Roh Kudus itulah yang membuat kita memiliki kuasa itu, kekuatan, power, semangat. Kita tidak mampu dikalahkan oleh Filistin. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, renungan firman Allah saat ini kita ingat, kita gunakan waktu sebaik-baiknya supaya kita menjadi seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mau dikondisikan seperti apapun, Allah tetap bela. Kita menjadi seperti Petrus dan Yohanes, mereka tetap menggunakan waktu. Kita gunakan waktu, kita ada hidup. Firman Allah bilang hari-hari ini adalah jahat. Dunia penuh kejahatan. Gunakan waktu, cari Tuhan. 10 hari kita berdoa, bergumul terus berdoa, minta dipenuhkan terus yang sudah dipenuhi, disegarkan lagi kepenuhan dan sesuatu yang baru lagi yang belum minta. Tuhan penuhi aku, lengkapi aku dengan roh-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara, memberkati saya. Puji Tuhan. Kita nyanyi satu pujian kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tak mampu jalan sendiri tanpa Engkau. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawahlah diriku kepada segala kebenaran.
supaya mereka selalu punya kerinduan untuk memberi waktu mencari Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini adalah jahat, supaya kami dipenuhi dengan Roh Kudus selalu. Di situ letak kekuatan kami. Kami memiliki power, kami punya kuasa untuk menang atas segala Babel, Filistin. Kami menang atas segala belenggu dosa, kenajisan dan sebagainya. Jangan sampai kami menjadi seperti Simpson yang tidak merasa Roh Allah telah unggul dari dia. Tuhan ampuni kami. Kami rindu Tuhan selalu. Kuasa itu ada dalam hidup kami, kekuatan itu ada, power itu ada, terus berkarya dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sudah berikan kuasa itu bagi kami. Kami menjaga Tuhan, jangan sampai itu hilang. Haleluya. Jangan sampai digunduli. Haleluya. Kami mau tinggal tetap dalam hadirat ya Bapa. Berkati jemaatmu, pulihkan setiap keadaan mereka, teguhkan iman mereka. Kalau ada yang mulai lemah, mari kekuatan baru Engkau nyatakan dalam hidup mereka Bapa. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, mereka alami selalu kemenangan, kekuatan, pemulihan, keberkatan di hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati bangsa kami ini. Tuhan, Kau lihat pergumulan saat-saat ini yang belum selesai dengan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa hanya kuasa-Mu yang mampu Tuhan untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kami masyarakat untuk kami mau tunduk pada aturan supaya cepat terselesainya penyebaran ini diputuskan. Tuhan, kami berdoa setiap tenaga medis, dokter, perawat dan semua tenaga kesehatan, Engkau berkati mereka dengan kekuatan, Engkau berkati dengan sukacita, Engkau pagari proteksi mereka semua, keluarga mereka Engkau berkati Tuhan. Bahkan kami semua Tuhan kiranya memproteksi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Luputkan kami semua dari virus corona ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, memberkati kami semua, berkati pelayan-pelayan, berkati jemaat Tuhan. Mereka jalani hidup ini dengan penuh kemenangan oleh karena pertolongan Tuhan. Kami sudah berdoa, kami akhiri ibadah dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara-saudaraku, terimalah kiranya berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengantaran, penghiburan dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha Tuhan datanglah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Tuhan Yesus.